Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun datang untuk segenap tim divisi situs dan purbakala. Jadi pengurus takmir Masjid Kanjeng Sepuh yang pada malam hari ini kembali diberi kesempatan untuk mengulas, jadi membuka perjalanan atau sedikit kiprah dari Mbah Kanjeng Sepuh. Jadi sebelum acara ini dimulai, jadi sebelumnya ada beban dalam diri saya sendiri. Yang pertama, jangan sampai apa yang saya kupas, saya utarakan itu keliru. Nah, apa yang saya kupas itu keliru, itu menjadi beban tersendiri. Apalagi beliau Kanjeng Sepuh adalah tokoh besar bagi masyarakat Sidayu khususnya dan juga bagi masyarakat Gresik. Nah, tentunya untuk menghindari kekeliruan itu ya harus dikaji dengan hati-hati, dikaji dengan seksama, harus berdasarkan data, harus berdasarkan sumber. Jadi kalau kita selama ini bisa jadi sudah mengenal Kanjeng Sepuh, sudah mendengar kiprah Kanjeng Sepuh itu melalui tutur, melalui cerita-cerita orang tua, cerita leluhur, ataupun kisah-kisahnya. Dalam beberapa pekan ini atau mungkin bulan ini ya, kita mencoba pendekatan baru di mana mengupas sosok sisi Kanjeng Sepuh itu dari sisi data itu. Dari sisi data. Ada enggak data yang menjelaskan terkait dengan ketokohan Kanjeng Sepuh? Data yang bisa kita lihat gitu. Data yang bisa kita lihat, kita pegang, bisa dianalisis banyak orang. Nah, itu menjadi satu kemajuan. Jadi menjadi sebuah kemajuan. Apakah tidak penting data cerita, tutur? Nah, itu penting, tetapi sebagai data pendukung. Karena saya yakin terbentuknya divisi situs dan purbakala ini adalah melangkah lebih jauh itu. Cerita rakyat dikumpulkan, tetapi dokumen, data, sumber primer itu juga harus didapat. Nah gitu, jadi itu sudah langkah kemajuan yang besar. Melacak, kemarin kita sudah melacak juga yang menemukan sampai detik ini itu 10 bupati Sidayu. Apakah nanti bulan depan bisa juga kita menemukan tambah lagi bupati? Bisa jadi. Jadi penelitian itu terus berlanjut. Nah, saya sendiri dan juga teman-teman yang lain pegiat sejarah itu akan dengan senang hati membantu tim dari divisi dan takmir Kanjeng Sepuh untuk mengungkap itu berdasarkan kapasitas ya, berdasarkan kapasitas dan kemampuan sesuai dengan latar belakang. Karena kami pun dari komunitas juga saling berkomunikasi, saling membantu. Ada yang dari sejarawan, ada yang dari arkeolog, ada yang dari filolog, ada yang dari kasanah manuskrip, tukang belusuan, macam-macam. Tapi alhamdulillah di Gresik ini saling support gitu. Itu yang sangat saya senang gitu. Jadi saya tuh orang Nganjuk tapi masuk Gresik itu semuanya saling support gitu. Jadi saya tuh juga ada grup WA di mana di situ isinya tuh orang yang bisa baca ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Tetapi saling support gitu. Nah, khusus malam ini, jadi yang kita membahas sosok yang paling penting jadi Kanjeng Sepuh. Tadi saya sudah buat PowerPoint tapi enggak Pak, saya sini. Dan alhamdulillahnya ini sesuatu hal yang tidak saya duga Pak. Tadi saya masuk itu sendiri. Saya kira itu sudah ada orang.
belum ada orang. Saya masuk sini, terus saya ke situ. Maksud saya itu mohon doa gitu, mendoakan sekaligus juga mohon doa supaya nanti saya tidak keliru gitu. Alhamdulillah di luar dugaan ini, di luar dugaan. Tadi saya juga disanjangi Pak Udat juga dan kawan-kawan Gus. Nggak tahu secara kebetulan atau enggak juga. Tadi Gus Didin sore itu kebetulan atau diundang atau kita juga enggak tahu ya. Kemudian tadi juga langsung saya telepon, saya ulas lagi di tempat itu sambil saya ini baris 1, baris 2, baris 3 sebagai apa istilahnya bacaan versi berikutnya. Dan memang untuk malam ini saya coba nanti berpangkal pada inskripsi itu, karena inskripsi itu yang ada di nisan itu menjadi sumber penting ya, sumber penting. Nah, sudah banyak mungkin puluhan orang yang sudah membaca, baik itu skripsi, tesis ataupun peneliti bahkan dari PPJB. 10 kali dibaca muncul pula 10 tafsir. Nah, itu susahnya. Bagaimana kalau 100 kali pembacaan bisa jadi muncul 100 kali hasil pembacaan. Padahal itu objeknya sama. Nah, itu. Karena di situ menjelaskan apa istilahnya latar belakang perjalanan dari Mbah Kanjeng Sepuh. Selain itu juga menjelaskan bagaimana beliau nanti berakhir sebagai bupati dan juga proses dimakamkan itu. Nah, dari semua orang yang membaca itu ada kesamaan. Jadi ada kesamaan, saya kira ada 11 baris di situ. Jadi di sini saya terangkan, kalau ada LCD itu saya tampilkan ini bacanya. Pada bagian mana itu sangat krusial sekali. Sangat krusial itu ia hanya terdiri dari 3 kata, tetapi 100 orang yang membaca, 100 orang tafsir itu. Itu ada di baris kedua. Di baris kedua. Sampai detik ini tuh termasuk saya, Gus Didin, Cak Amir, Pak Imam Basori, dan juga peneliti bahkan dari BPCB itu memiliki tafsir sendiri-sendiri. Tafsir bacaan itu. Karena kita tahu bahwa inskripsi itu agak susah, gak ono titik, gak ono komane, gak ono. Mereka pakai bahasa yang digunakan kalau 1800 ya digunakan 150 tahun lalu. Bahasanya juga ada yang sudah punah gitu. Nah, coba saya bacakan. Nah, ini yang uniknya itu tadi, selain di inskripsi yang dapat kita lihat itu di bawah nisan, di nisannya itu juga ada inskripsinya. Nah, tadi saya coba kontak ini, ada sedikit perbedaan antara nisan yang dipampang di tembok dengan nisan yang ada di kepala dan kaki nisan. Perbedaannya 2 3 kata. Ini menarik gitu. Bahkan ada yang tidak ditambahkan 1 baris gitu di bawah di nisannya itu. Nah, ini menjadi nanti pertanyaan juga lebih ini menulisnya itu dulu nisan di tembok nyontoh di nisannya atau nisannya nyontoh di tembok gitu. Itu menjadi menarik karena di tembok itu namanya apa itu aksara itu 1 huruf itu bisa bermakna beda. Ya contohnya begini, yang baris pertama itu tidak ada perbedaan. Semua peneliti atau pembaca itu sama, baris pertama itu. Ia pakai bahasa Melayu. Jadi ketika ditulis itu pakai bahasa Melayu, bukan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Melayu. Bunyinya bahwa ini Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat Nagari Sidayu. Gitu. Itu bunyi yang baris
Pertama, ini saya yang baca yang di tembok ya, di tembok. Itu bunyinya begitu. Jadi itu sebagai penegasan bahwa itu yang dimakamkan itu adalah Kanjeng Raden Adipati Suro Adiningrat. Beliau adalah penguasa negeri Sidayu. Negeri itu kalau dulu itu bisa maknanya itu kota, wilayah, kadipaten gitu. Negeri Sidayu. Nah, masuk ke baris kedua itu yang sangat krusial. Ada yang kalimat yang pertama yang didohirkan, bacanya tuh yang didohirkan oleh bla 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 gitu. Nah, yang saya katakan bla 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 itu 10 orang yang membaca itu bisa 10 orang menulisnya berbeda gitu maksudnya. Ada yang membaca, ada yang membaca. Bahkan yang di depannya yang didohirkan tadi saya dapat masukan langsung baru ini. Itu tidak dibaca didohirkan. Kalau didohirkan artinya dilahirkan. Itu harus dibaca bentar. Karena aksara yang ditembok dengan yang dinisan itu berbeda. Dimatsirkan. Itu harus dibaca dimatsirkan. Cuma yang ditembok itu modelnya seperti didohirkan gitu. Tapi yang dinisan itu bunyinya dimatsirkan. Nah, kalau didohirkan itu kan dilahirkan. Tapi kalau dimatsirkan itu maknanya apa istilahnya? Diunggulkan, dikeluarkan, didorong gitu maksudnya. Ibarat artis itu dimunculkan gitu. Jadi maknanya bukan dilahirkan tapi dimunculkan. Nah, sehingga ada satu kata yang berbeda antara dinisan sama yang di tembok. Di tembok ia menuliskannya seperti didohirkan, tapi di nisan dimatsirkan. Nah, itu berbeda arti. Seperti yang saya bilang, katakan tadi, ini yang menulis tembok nyontoh di nisan atau nisan itu nyontoh di tembok gitu. Ini yang itu masih menjadi persoalan tersendiri. Nah, ada yang mengatakan setelah dimatsirkan itu adalah ada yang pernah menulis itu Tuhan sekalian alam gitu. Nah, ada yang kalau bacaan saya itu saya mengikuti agak yang di sana agak mirip dengan yang ada di Kudus itu Ratu Nem kalian ulama. Tapi ada bacaan yang baru lagi bahwa tadi disampaikan itu adalah nama orang Inggris, yaitu Sir Client Alim. Jadi seorang pejabat Inggris. Nah, ya memang itulah susahnya kalau itu nama orang itu kita membacanya kan itu bukan kata kerja, bukan objek, bukan subjek, tapi itu nama. Nama orang itu membacanya ya susah. Yang apabila ada di Kudus ketika tahun Walanda 1784. Nah, kemudian baris ketiga, adapun yang diberhentikan dengan sehat walafiat falakal hamdu wa syukuru di dalam tahun Walanda 1808. Nah, 3 baris di inskripsi itu agak aneh dan unik dibanding baris bawahnya. 3 baris ini ia menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan baris 4 ke bawah ia menggunakan bahasa Jawa. Nah, agak aneh gitu dalam satu frame, satu kotak, ia dalam satu kalimat ya. Satu kalimat, ia baris atas itu bahasa Melayu, kemudian dilanjutkan bahasa Jawa. Nah, ini agak apa itu? Kalau di sini satu-satunya di Kanjeng Kudus, karena di satu-satunya di Kanjeng Sepuh. Karena di Kanjeng Kudus sama Kanjeng Joko sama di Kanjeng Pangeran, ia menulisnya lengkap. Menulis pegonya lengkap, kemudian diterjemahkan kepada Jawa. Di Kanjeng Joko juga begitu. Yang di Kanjeng Pangeran bahasa Arab lengkap diterjemahkan kepada bahasa Jawa atau Melayu. Sedangkan di Kanjeng Sepuh ini
kalimatnya terpotong. Baris 1 2 3 pakai bahasa Melayu, 4 sampai ke bawah ia pakai bahasa Jawa. Nah, maknanya di sini yang bahasa Melayu itu harus ditafsirkan dalam satu rangkaian tafsir gitu. Jadi bahwa Kanjeng Raden Adipati Suradiningrat itu jelas ia pernah ada di Kudus. Meskipun kita tidak tahu dilahirkan di sana atau enggak, tapi ia pernah menjabat di Kudus pada tahun itu dan juga pernah diberhentikan. Diberhentikan itu dipensiunkan itu. Diberhentikan tetapi dengan hormat dan dengan sehat walafiat. Nah, pada tahun 1808. Artinya sebelum menjabat bupati di sini, beliau itu pernah hidup di Kudus gitu. Tetapi apakah beliau lahir di Kudus juga masih butuh kajian gitu. Nah, kemudian kalau kita menginjak paragraf keempat itu sudah beda cerita. Ceritanya sudah beda. Kalau yang baris 1 2 3 satu menjelaskan tokohnya, baris 2 3 menjelaskan posisi ia ketika ada di Kudus. Baris keempat itu sudah menjelaskan posisi beliau ada di Sidayu. Baris keempat ini bahasanya sudah lain, ia pakai bahasa Jawa. Jadi Kanjeng Raden Adipati Arya Suradiningrat ing Panagari Sidajeng. Nah, bukan Sidayu lagi tapi Sidajeng. Ia pakai basa Kromo Inggil. Rikala jumeneng Bupati Sidajeng ing taun Walandi 1817. Nah, 1817 ini berarti setelah masa Inggris. Ini sudah masuk masa Belanda lagi. Atau tahun Jawa 1745. Artinya tadi setelah diberhentikan jadi pejabat tadi diberhentikan tahun 1808. Kemudian diangkat lagi sebagai Bupati Sidayu pada tahun 1817. Kemudian keterangan berikutnya lumayahipun panjenengan Bupati dateng Kang Putra kang kalian kersanipun pribadi ing sasi Januari tahun 1855. Ini ada di baris ke-56. Ini maksudnya begini. Lumayyah itu istirahatnya beliau atau niat beliau untuk berhenti menjadi bupati, kemudian untuk diteruskan kepada putranya, berarti Kanjeng Pangeran, itu atas kehendak beliau sendiri. Jadi bukan dipecat, bukan di ini, tetapi beliau merasa dugaan saya karena usianya ya, usia sudah tua dan anaknya beliau sudah pantas menduduki jabatan bupati sehingga beliau mengundurkan diri, pensiun, minta pensiun gitu, minta pensiun kepada pemerintah. Jadi mengajukan pensiun supaya nanti anaknya bisa diangkat sebagai bupati. Karena di sini tertulis kalian kersanipun pribadi, atas kehendak diri. Ing sasi Januari tahun 1855. Ini biasanya memang begitu. Jadi kalau pemerintah kolonial saat itu kalau apa-apa itu per 1 Januari gitu. Per 1 Januari. Di sini juga dicatat tahun Jawanya 1783. Kemudian baris ke-7 menjelaskan beliau wafat. Dinten wafatipun. Nah, kata baris ke-7 dinten wafatipun itu kalau di nisan itu tidak ada. Adanya itu surut gitu. Jadi ada bahasa yang beda. Dinten wafatipun ing malam Ahad wanci jam 11. Tadi disebutkan Sabtu malam Ahad ya jam 11. Saking tanggal kaping 9 sasi Maret tahun 1856. Ini maknanya tadi Kanjeng Sepuh itu menikmati masa pensiun gitu, tidak jadi bupati lagi itu selama 15 bulan, 1 tahun lebih sedikit. Jadi beliau setelah tidak jadi bupati tidak langsung wafat, tetapi beliau ya membimbing putranya menjadi bupati itu. Jadi per Januari pensiun, tahun depan Maret itu baru wafat gitu.
Jadi bukan wafat dulu diganti, enggak, tetapi ketika masih hidup itu beliau sudah diganti. Karena bunyinya begitu. Karena pensiun tahun 55, wafat baru tahun 56, selisih 15 bulan, 1 tahun lebih 3 bulan. Kemudian atau ini kalau dipakai Jawa, tanggal loro sasi Recep tahun B, Warsa Jawa 1784 atau Hijriahnya 1272. Nah, saya ngecek kemarin di Kanjeng Sepuh, Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko untuk perhitungan perbandingan Masehi, Jawa, Hijriah yang ada di Kanjeng Sepuh itu pas gitu. Tepat. Cuma yang di Kanjeng Kudus sama Kanjeng Joko saya menghitung perbandingan 3 angka tahun itu kurang pas gitu. Ada selisih. Yang paling pas itu di Kanjeng Sepuh. Jadi ya, kadang perhitungannya selisih 1 tahun, kadang perhitungannya selisih beberapa bulan gitu. Jadi mengkonversi itu loh. Sehingga kemarin saya coba satu-satu mengkonversi benar nggak tahunnya ini. Yang paling pas sempurna itu di Mbah Kanjeng Sepuh itu. Ini menunjukkan bahwa si pembuat inskripsi itu mengetahui betul ilmu astronomi saat itu. Padahal belum ada internet gitu. Belum ada kalkulator internet, tapi hitungannya pas. Justru yang agak keliru itu di Kanjeng Kudus sama Kanjeng Joko. Itu agak selisih tahunnya. Baris 9 itu menjelaskan siapa yang membuat inskripsi itu. Jadi rikala yasa, jadi saat dibangun nalika penghulu Mas Muhammad Qasim. Jadi ketika berkuasa penghulunya Mas Muhammad Qasim. Atau bisa jadi beliau yang memerintahkan sebagai penghulu. Sinengkelan ing ngandhap tahun pembuatannya ada di bawahnya. Baris ke-10 hanya berbunyi puniko atau ini. Kapan dibuat itu ada di baris 11, yaitu 1822. Ada sengkalannya, gunane angka wadai rupa 1893. Sengkalan ini banyak yang membaca juga, banyak yang keliru juga. Dikira ini Condro Sengkolo, padahal ini adalah Suryo Sengkolo. Jadi sengkalannya menunjuk kepada angka Masehi, bukan ke angka Jawa. Nah, itu beberapa pembacaan dari atas sampai bawah, seperti yang saya sampaikan tadi. Hasil pembacaan itu kadangkala berbeda gitu, meskipun objeknya sama. Gitu. Tapi yang paling urgent sampai detik ini, yang kalau saya baca sekian banyak pembacaan, itu ada di baris kedua. Yang saya katakan tadi, yang 3-4 kata itu bahkan sampai malam ini pun bisa jadi masih terjadi perdebatan di antara para peneliti sampai malam ini. Hanya 3 baris itu, hanya 3 kata. Jadi di baris kedua. Karena jadi begini, ketika membuat inskripsi itu kan dulu tentu diawali dengan mengkonsep di kertas. Ditulis gitu, yang punya ide. Kertas ini sama yang punya ide, kertas ini kemudian disampaikan kepada tukang. Tolong saya buatkan inskripsi model begini. Bisa jadi si tukang ini pun keliru natahe. Tadi saya coba pegang, itu kayaknya terbuat dari bahan kayu yang ditatah itu. Apakah ketika sebelum ditatah itu kan dilukis dulu? Apakah kesalahan itu saat melukis ataukah kesalahan dilukis oleh mandor lah. Di atasnya tukang itu apa? Mandor. Ya, arsiteknya ada papan, digambar, ditulis huruf sama arsiteknya, kemudian diserahkan kepada tukang untuk menatah. Apakah kesalahan itu terjadi pada saat menulis ataukah kesalahan terjadi pada saat menatah gitu. Tetapi beruntungnya kita di Kanjeng Sepuh ini ada 2 inskripsi sebagai pembanding, satunya di tembok, satunya di nisan.
Bisa jadi dugaan saya yang di nisan itu lebih tua dibanding yang ada di tembok. Karena ada sedikit perbedaan kata antara yang ada di nisan sama yang di tembok. Kalau yang di tembok itu membacanya lebih susah. Mengapa lebih susah? Karena ia pakai gaya. Jadi tulisannya itu di model kaligrafi gitu. Tapi kalau di nisan bawah itu tidak begitu pakai model. Jadi ia langsung gitu. Tapi yang di atas itu ia pakai model, pakai seni. Bisa jadi sama orang senimannya tuh ditambahi begini, ditambahi saksrit, ditambahi ini, itu sudah membingungkan para pembaca. Ditambahi satu huruf untuk hiasan seperti kaligrafi itu loh, itu bingungnya minta ampun gitu. Nah, ini sudah. Nah, apakah melacak sumber dari Mbah Kanjeng Sepuh itu dari inskripsi? Tentu tidak. Ada, kita bisa mencari data dukungan yang lain, yaitu dari silsilah. Nah, beberapa silsilah yang menjadi rujukan itu misalnya ada di lampiran buku ini. Jadi ini ada dari Zainal Fatah. Jadi mantan Bupati Pamekasan, ia menulis silsilah di paling belakang itu. Ini juga menjadi rujukan oleh Mbah Willy yang di museum itu menulis silsilahnya juga berdasarkan catatan ini. Ada juga dari sini. Ada juga yang kalau silsilah Mbah Wahab itu ada di lampiran ini belakang ini. Ini ada Mbah Wahab. Itu. Ada juga beberapa silsilah. Kalau ini yang dari Kediri itu silsilah. Ini sebagai pendukung. Jadi menambah informasi karena bisa jadi di inskripsi itu juga tidak lengkap. Ya, tidak lengkapnya bagaimana? Yang pertama, satu, seandainya tadi yang kalimatnya diwajirkan, maka di situ tidak mencantumkan siapa ayah ibu dari Kanjeng Sepuh, siapa leluhurnya. Itu tidak dicantumkan di inskripsi. Inskripsi di situ kalau semuanya yang fik itu mencantumkan kapan ia diangkat, kapan beliau pensiun, dan kapan beliau dimakamkan. Sedangkan aspek-aspek lain, siapa saudaranya, ia berada di jalur mana, itu bisa merujuk di silsilah. Nah, ada dua hal penting silsilah di situ. Setelah kita komparasi, ada silsilah yang menyatakan bahwa Mbah Kanjeng Sepuh itu adalah saudaranya Kanjeng Kudus, bisa adiknya atau apa itu. Sehingga orang tuanya adalah Ratu Nom dan bapaknya adalah Patih Surodiloyo. Itu menurut silsilah versi satunya gitu. Ada juga yang silsilah versi Mbah Wahab ya, Mbah Wahab. Kemudian ada juga silsilah lain disimpan di museum, kemudian ada di Kediri, kemudian ada di Zainal Fatah yang mantan Bupati Pamekasan. Ia mencatat bahwa Mbah Kanjeng Sepuh itu punya ayah namanya Raden Museng gitu. Jadi beliau membedakan antara Raden Museng dengan Kanjeng Sepuh itu beda orang. Jadi Raden Museng itu ayahnya. Nah, baru Raden Museng ini adalah saudaranya dari Kanjeng Kudus. Nah, perbedaannya itu hanya satu generasi. Cuma kalau ditarik ke atas itu sama-sama merujuk kepada Ratu Anom maupun Patih Surodiloyo. Ke atas lagi kepada Cakraningrat. Jadi perbedaan dua silsilah itu pada yang satunya itu jatuh pada anak, yang satunya jatuh pada cucu gitu. Jadi setidaknya ada silsilah Mbah Wahab, silsilah di museum itu ada dari Mbah Willy Sujono. Yang Mbah Wahab tahun 66, Mbah Willy Sujono tahun 74. Kalau yang Zainal Fatah ini tahun 51. Ada yang juga silsilah dari Kediri. Itu kalau nanti ditarik ke atas bisa nyambung ke bupati-bupati sebelumnya pada abad 18.
termasuk silsilah yang ada di air mata ibu, silsilah yang pakai bahasa Belanda itu bisa sampai ke atas itu. Kemudian bagaimana pemerintahan Kanjeng Sepuh? Kita kan mendengar pemerintahan Kanjeng Sepuh itu kan dari tutur gitu. Ada enggak bukti-bukti dokumen terkait dengan aspek pemerintahan? Apakah pada masa Kanjeng Sepuh itu masyarakatnya makmur gitu? Ada enggak datanya gitu? Nah, kalau data-data pemerintahan itu biasanya lumayan bisa dilacak gitu. Bagaimana perkembangan Sidayu saat itu? Kalau melihat masa tahunnya, jadi Kanjeng Sepuh itu memerintah selama 38 tahun. Lama sekali, 38 tahun. Mulai 1817 sampai 1855. Melihat tahunnya berarti beliau itu juga mengalami betul atau menyaksikan, bahkan bisa jadi ikut serta dalam perang Jawa yang terjadi 1825 sampai 1830. Perang Jawa itu perang Diponegoro itu. Nah, gitu. Beliau juga mengalami kebijakan tanam paksa, kultur stelsel yang dimulai oleh Van de Bos 1830. Bagaimana dampak tanam paksa itu bagi masyarakat Sidayu? Kemudian beliau juga mengalami pemerintahan 10 gubernur jenderal. Gubernur jenderal itu kalau sekarang presiden. Jadi presidennya itu wis ganti 10, bupati ini tetap wae Kanjeng Sepuh itu. Jadi presidennya wis ganti 10 tapi bupati ini itu tetap Kanjeng Sepuh untuk yang di Sidayu. Padahal kabupaten lain itu sudah berganti-ganti. Nah, ini menunjukkan bahwa Kanjeng Sepuh itu juga memiliki legitimasi yang kuat, memiliki power, memiliki apa itu istilahnya, kekuatan juga ya, kewenangan, karisma, sehingga beliau bisa langgeng sampai 10 presiden gitu. Kalau dulu namanya gubernur jenderal. Mulai Van der Capellen sampai dengan Albertus Jacobus Dwi Meyer van Twist. Itu gubernur yang terakhir saat beliau wafat. Masa pemerintahan beliau itu sejaman juga kalau di Gresik dengan Brotonegoro, Broto Adinegoro, itu sejaman. Kemudian dengan Temenggung Mangundirjo, itu sejaman juga. Dan keturunan-keturunan beliau juga jelas menjadi tokoh-tokoh penting, seperti yang di samping ini Bupati Gresik termasuk keturunan beliau yang ada tulisannya Kanjeng Gresik. Ini Temenggung Suryowinoto pertama, Suryowinoto Bupati Gresik. Termasuk yang di sana juga ada Bupati Gresik, Pangeran Aryo Cokro Noto Adinegoro yang wafat 1 tahun lebih dulu wafatnya dibanding Kanjeng Sepuh. Berarti itu masih kerabat ya, kerabat. Ini yang sebelah timurnya pas itu wafatnya 1 tahun, selisihnya 1 tahun. Yang sana 55, yang sini Kanjeng Sepuh 86. Apa itu 56? 56. Nah, saat Kanjeng Sepuh tuh wilayahnya Kadipaten Sidayu sangat luas, gitu. Batas selatannya ya Bunga. Kalau Bungah itu ikut Gresik dulu. Batas selatan itu Kalingawen. Cuma yang ke barat itu berbatasan dengan Tuban sampai wilayah Babat. Nah, Babat itu masuk Sidayu. Nah, ya. Nah, Babat itu perbatasan dengan daerah-daerah kerajaan, Keraton Jogja dulu. Sehingga kalau terjadi perang Jawa, maka yang patut dijaga itu adalah daerah-daerah sekitar Babat. Nah, karena itu jalur persimpangan perbatasan antara keraton dengan wilayah gubernemen. Nah,
tadi saya katakan bahwa untuk periode tanam paksa itu nampaknya kan Kanjeng Sepuh itu sebagai bupati mengalami ini periode tanam paksa. Nah, untuk Sidayu sendiri nampaknya untuk apa itu istilahnya, pertanian tidak begitu unggul. Karena kita tahu sendiri daerah hilir itu adalah banjir. Nah, kalau sekarang kan jarang banjir, tapi zamannya Kanjeng Sepuh itu yang namanya banjir itu menjadi hal yang biasa. Kalau Kali Ngawen pasti banjir. Sebelum Kali Ngawen itu ditutup di Sambo Gunung. Dulu tuh Kali Ngawen kan seluas Bengawan Solo. Sebelum ditutup di Padang Bandung, sebelum ditutup di Padang Bandung. Sehingga itu kalinya ditutup, alirannya menjadi mati, sehingga sudah sedikit bebas dari banjir. Meskipun dampaknya juga rentetan nanti, seperti banyak desa yang pindah karena kekurangan air, Raci Kulon, Raci Wetan, Raci Tengah itu kan hijrah semua, bedol desa semua. Mengapa kok ada Raci Tengah di sini? Dulunya tidak di situ desanya. Mengapa ada Raci Kulon di sana? Dulu Raci Kulon, Raci Tengah, Raci Wetan itu ngumpul jadi satu. Karena sungainya mati sehingga bedol desa semua tiganya itu. Raci Tengah pindah ke timur, Raci Wetan pindah ke selatan, Raci Kulon pindah ke utara, mendekati sumber-sumber air. Sehingga meskipun pindah tapi nama desanya tetap tidak diganti. Untuk Sidayu itu pernah dicoba pernah dicoba tanaman tetapi selalu gagal panen. Apalagi tanaman-tanaman ekspor sudah tidak begitu tumbuh di sini, sisi utara. Yang cocok di Sidayu itu adalah peternakan sejak zaman dulu. Peternakan sapi, kerbau, kuda. Itu yang berhasil sejak era kolonial. Saya tidak tahu apakah di Pancang itu ada pasar sapi, ada hubungannya dengan ini. Sejak era kolonial dulu bisa jadi. Karena daerah utara itu Sidayu terkenal dengan peternakan. Kemudian untuk komposisi kalau di saya sih ada slide ya berapa jumlah penduduknya. Laki-laki, orang tua, orang Eropa. Contoh misalkan tahun pada era Kanjeng Sepuh, daerah Sidayu sini, Sidayu kota maksudnya, itu ada orang Eropa 19, orang Cina 188. Orang Cina, orang Arab 41 orang. Ini data sensus gitu. Zaman dulu sudah ada sensus ya. Zaman Kanjeng Sepuh itu sudah ada sensus penduduk. Kemudian tahun ini 46 ini sensus laki-laki dewasa sama anak-anak. Sehingga tidak heran kalau di sini di mana itu Ngawen ada banyak sekali kita temukan Bung Cino. Dulu Bung Cino itu ada di mana-mana itu di Ngawen. Di barat jalan, di timur jalan juga ada Bung Cino yang sekarang jadi lahan parkir truk gitu loh. Pernah berpikir enggak dulu itu wong Cinone urip ning ndi ya uripe ning kene. Ya Pak Kuncen. Sekarang di Pak Kuncen juga ada, di barat jalan juga ada. Barat jalan itu masih ada sisa-sisanya itu, nisan-nisannya itu. Itu jejak sejarah. Kalau bisa diselamatkan satu digawa mulih. Sebelum dikubur itu yang langsung diuruk semua itu ya. Semua berpuluh-puluh nisan itu langsung diuruk kayak pedel gitu. Itu berapa yang tertimbun itu jejak sejarahnya. Ini kalau ini data penduduk. Tadi sudah saya jelaskan masa akhir pensiun Kanjeng Sepuh. Beliau tahun 1854 sebenarnya sudah mengajukan pensiun. Ini tanggal 12 Desember 1854. Tetapi baru disetujui nanti per 1 Januari 1855. Kedudukan sebagai bupati digantikan putranya yang dilantik 9 Maret 18. Yang dilantik kemudian tahun 55. Sedangkan wafat beliau 9 Maret 1856. Oke. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa tanya jawab gitu. Mungkin ada dari yang hadir di sini punya informasi
sehingga bisa menjadi nilai tambah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi saya kira sudah banyak yang disampaikan. Namun barangkali apa yang disampaikan tadi masih ada yang kurang pas atau ada yang perlu ditambah. Barangkali hadirin ini ada data baru yang perlu disampaikan, bisa disampaikan di forum ini. Untuk selanjutnya kami buka 2 termin, masing-masing termin 3 pertanyaan. Monggo kita buka termin yang pertama. Silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi sempat ya sekilas saja saya tiba-tiba muncul pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Tadi kan sempat mengatakan bahwa Kanjeng Sepuh itu adalah bupati, kemudian tadi saya kok mendengarnya berganti-ganti gubernur, mengalami pergantian 10 kali presiden. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa mungkin, masa iya Kanjeng Sepuh ini di bawah pemerintahannya Belanda? Itu loh Pak, itu yang saya sanksi dan saya kok ragu, masa sih sekelas pemimpin umat Islam di bawah pemerintahan Belanda yang notabene adalah musuh. Terima kasih. Siapa? Yang lain? Haji Tumpli? Suryo Dilogo? Suryo Dilogo? Monggo. Ada mriki. Ayo monggo. Ayo. Mlebu sumur kono lho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih menarik kalau bagaimana untuk kedepannya dikasih slide. Di situ mungkin ada gambar, ada apa? Biar lebih menarik Pak, dikasih layar ya. Itu aja dari saya. Biar lebih, kita yang di sini kan nggak tahu isinya di situ. Barang ada gambar, ada apa? Foto-foto ya. Itu aja dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih? Di. Ketua Mas Anyar. Ketua Mas Anyar. Ketua Mas Anyar. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang satu ini sekedar usulan, bukan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah mungkin Mbah Kanjeng Sepuh di bawah pemerintahan Belanda? Karena Mbah Kanjeng Sepuh ini adalah seorang pemimpin Islam dengan anggapan bahwa pemimpin Islam mungkinkah menjadi bawahan orang kafir, seperti itu ya maksudnya. Selanjutnya monggo Mas Eko Jarwanto bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nggih.
Jadi dalam mengkaji peristiwa atau mungkin pemerintahan, tentu harus kita masuk masuk jiwa zamannya gitu. Dan memang saat itu bahkan sudah dimulai dari Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko, Kanjeng Sepuh, bahkan sampai yang terakhir Agus Badrun, itu memang berada beliau bupati pada masa pemerintahan istilahnya kolonial Hindia Belanda gitu. Tetapi harus diketahui pula bahwa sebagai bupati itu bukan berarti harus tunduk gitu kepada pemerintahan kolonial. Artinya sebagai bupati ya tetap memperhatikan kondisi rakyatnya gitu. Karena memang secara sah, secara ini wilayah Pantura khususnya itu sejak tahun 1743 mulai dari Belambangan sampai Banten itu sudah menjadi secara hukum, secara sah itu menjadi milik Gubernur Belanda. Nah, maka sejak saat itu ya bupati-bupatinya adalah bupati yang dilantik oleh Gubernur. Tetapi kita tidak itu secara struktur pemerintahan, tetapi secara naluri, secara jiwa, tentu kita harus melihatnya di situ bahwa Kanjeng Sepuh itu meskipun dilantik gitu ya sama pemerintah kolonial Belanda, tetapi kebijakan yang dilakukan itu tidak semata-mata mengikuti pemerintah kolonial, tetapi tetap memperhatikan masyarakat si Dayu gitu. Karena memang alurnya begitu. Bahkan yang Kanjeng Kudus itu pada masa pemerintahan Dendeles, Kanjeng Joko pada masa pemerintahan Raffles, pada masa pemerintahan Inggris. Karena memang sesuai eranya gitu, sesuai eranya. Tetapi kita tidak melihatnya dalam struktur begitu, tetapi kita melihatnya adalah apa yang dilakukan oleh Mbah Kanjeng Sepuh. Jadi apa yang dilakukan terhadap masyarakat Sidayu melalui kebijakan-kebijakan beliau gitu. Jadi hampir sama saja deh. Ada yang bupati dilantik pada era Orde Baru, bupati dilantik pada masa Pak Jokowi, dilantik pada masa ini ya alur strukturnya begitu, tapi jangan dilihat siapa yang melantik, tapi kita harus melihat apa yang sudah diperbuat untuk rakyatnya. Jadi begitu. Nah, saya kira begitu. Kalau yang masukkan LCD ya atau hal lain, saya kira bagus juga gitu. Jadi bisa lebih memperjelas kalau ada penjelasan gitu. Itu akan lebih bisa disimak bersama. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Saya kira jawabannya ini sudah memenuhi harapan dari penanya bahwa bupati itu tidak mutlak ya mengikuti yang melantik. Contohnya zaman sekarang itu meskipun di Gresik ini bupatinya itu Gus Yani, notabene adalah berbeda partai dengan presiden, tetapi Gus Yani tetap menjadi bupatinya Gresik. Apapun background partai politiknya, apapun bentuk masyarakatnya, tetap beliau adalah bupatinya Gresik dan harus mengayomi semua warga Gresik. Lah, itu sebagai contoh bahwa pada zaman Mbah Kanjeng Sepuh juga seperti itu. Meskipun yang melantik itu Belanda, tetapi Mbah Kanjeng Sepuh juga punya kebijakan-kebijakan di lingkup Kadipaten Sedayu.
Tentunya kebajikan itu sangat-sangat berpihak kepada masyarakat Sedayu. Itu jawaban dari pemateri. Selanjutnya kami buka pertanyaan berikutnya. Monggo. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali kajian sejarah Kanjeng Sepuh pada edisi kedua ini. Saya juga mengikuti edisi pertama, edisi perdana, dan ini edisi kedua. Tadi saya ingin bertanya kepada narasumber Pak Eko Jarwanto terkait dengan Kanjeng Sepuh ini tersohor hingga ke wilayah Pantura, ya. Saya dan juga juga saya masih belum mendapat gambaran atau ingin mendapat gambaran tambahan bagaimana Kanjeng Sepuh ini, Mbah Kanjeng Sepuh ini keterpengaruhannya sampai ke Pantura itu seperti apa? Apakah beliau itu juga punya tim atau punya bawahan atau bagaimana, terus bentuk pengaruhnya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitannya dengan Gresik. Apakah dulu Kanjeng Sepuh Sedayu ini dengan Gresik itu sendiri-sendiri atau bagaimana? Kalaupun toh ada keterkaitan atau ada kerjasama atau ada hubungan, pola hubungannya seperti apa? Karena di Kabupaten Gresik sendiri juga ada, kita tahu bahwa ada, saya tidak tahu presisinya atau pasnya, itu kemudian sezaman dengan wali siapa. Kira-kira itu mungkin Pak Eko bisa ngasih penjelasan. Jadi Mbah Kanjeng Sepuh itu di Gresik, misalkan di daerah Giri Kedaton itu kira-kira di eranya siapa? Terus apakah ada keterkaitan, pola hubungan, pola kerjasama atau seperti apa? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka satu pertanyaan lagi untuk termin ini. Monggo. Monggo. Kita persilakan. Mumpung ada pemateri yang insya Allah menguasai sejarah ya, karena prestasi pelatihnya di bidang sejarah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada tradisi yang dilakukan oleh warga Sedayu dan juga Lamongan. Yang pertama saya menceritakan, yang kedua ada satu pertanyaan. Tradisi yang dilakukan oleh warga Sedayu dan Lamongan, kebanyakan Lamongan itu kalau punya hajat itu nazar. Umpama anake iku loro, iku rata-rata warga Lamongan iku nazar warasona nek waras takjak nyekar nak nggone Mbah Kanjeng Sepuh. Itu sampai sekarang masih berjalan. Lah kenapa kok kebanyakan orang Lamongan? Karena saya pernah membaca itu 70% wilayahnya kerajaan Sedayu waktu itu 70% Lamongan, yang 30% itu Gresik. Yang kedua, ada tradisi pasar paingan yang sampai sekarang juga rame setiap, apalagi Jumat Pahing. Pertanyaan saya, itu sejak zamannya Mbah Kromo Wijoyo, Bupati pertama, atau sejak zamannya
Mbah Kanjeng Sepuh. Apa sejak zaman adanya pasar itu sudah ada pasar paingan? Ini yang saya belum tahu. Barangkali Mas Eko punya referensi yang mana pasar paingan, apalagi Jumat Pahing itu sejak zamannya Mbah Kromo Wijoyo atau zamannya Mbah Kanjeng Sepuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini ada 2 penanya dengan 4 pertanyaan. Oke. Yang pertama, penanya pertama terkait dengan keberadaan Sedayu dan Gresik. Statusnya apakah Sedayu dan Gresik ini berbeda wilayah atau satu wilayah? Kalau memang ada perbedaan wilayah, adakah hubungan diplomatik, hubungan timbal balik antara Kadipaten Sedayu dan Kadipaten Gresik? Kalau memang ada, bentuknya seperti apa? Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua dengan 2 pertanyaan juga, yakni tentang tradisi nyekar, terutama dilakukan oleh penduduk wilayah Lamongan. Karena memang pada saat itu wilayah terluas dari Kadipaten Sedayu adalah wilayah Lamongan. Sejak kapan tradisi nyekar itu dilakukan? Baik yang punya nazar maupun tradisi pada saat pasar Pahing. Apakah pada saat Bupati yang pertama Mbah Kromo Wijoyo atau pada saat Mbah Kanjeng Sepuh? Itu pertanyaan dari penanya. Monggo kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun pertanyaannya. Ini yang pertama, pengaruh Kanjeng Sepuh ke Pantura tadi kan seberapa luas gitu ya. Ini saya jawab dulu. Sehingga pengaruh Kanjeng Sepuh itu baik secara pribadi maupun beliau sebagai bupati, penguasa itu jelas sangat luas, Pak. Baik jaringan politik maupun jaringan kekerabatan. Nah, kita ketahui bahwa sebelum menjadi bupati di sini, kalau sesuai inskripsi tadi beliau ada di Kudus. Artinya di sana pun juga beliau punya kerabat keluarga juga. Nah, seperti ada Kanjeng Kudus yang punya kerabat di sana. Kemudian ke sini wilayah Sedayu kan dulu berbatasan dengan Tuban juga. Nah, sehingga pengaruhnya juga sampai Tuban. Apalagi Gresik. Apalagi Madura, tanah leluhurnya. Di mana mbah-mbahe buyute itu ada di sana gitu. Sehingga pengaruh di Pantura ya jelas sangat luas. Baik secara politik dan jaringan kekerabatan. Itu bisa kita lihat di beberapa catatan silsilah. Itu. Kemudian kalau dengan Gresik, ini jelas. Jadi kalau yang saya amati, yang saya tulis di buku Penguasa Tandes itu, nampaknya ada sedikit ini. Saya kurang mengetahui. Trah-trah Pusponegoro itu nampaknya semakin terputus ketika periode abad 19. Sehingga maksudnya anak-anak Pusponegoro itulah itu sudah semakin jauh dari jabatan Bupati Gresik. Nah, justru yang menempati menjadi Bupati Gresik itu adalah trah keturunan dari Kanjeng Sepuh. Nah, mulai dari saudara-saudaranya yang Bupati Gresik yang dimakamkan sebelah timurnya Kanjeng Sepuh itu ada Bupati Gresik. Nah, mulai itu ada tertulis ini prasasti bahasa Belanda yang wafat tahun 1855 itu beliau Bupati Gresik. Tapi dimakamkan di sini. Nah, di timurnya makamnya Kanjeng Sepuh atau di ini.
Nah, bahkan yang lebih ini Suryawinoto, Suryawinoto pertama. Ini juga merupakan keturunan langsung dari Kanjeng Sepuh yang menjabat Bupati Gresik terlama, paling lama. Ini menjabat paling lama. Nah, Suryawinoto ini nanti menurunkan semua Bupati Gresik setelahnya. Beliau dimakamkan di sini. Ini kalau kita lihat namanya Kanjeng Gresik, tapi nama ininya apa itu Temenggung Arya Suryawinoto. Nah, Suryawinoto itu keturunan Kanjeng Sepuh. Jadi sejak abad ke-19 itu nampaknya Trah Puspanegara itu sudah terkikis. Berganti dengan keturunan dan kerabat dari Kanjeng Sepuh. Bahkan sejak ini coba cek di makam Puspanegara, sudah tidak ada lagi keturunan Puspanegara yang era kekinian. Makam Bupati Gresik sudah berpindah ke kawasan Giri. Mulai putranya Suryawinoto yang bernama Suryo Adiningrat itu wafat, beliau Bupati Gresik dimakamkan di komplek Giri. Cucunya beliau juga jadi Bupati Gresik, juga dimakamkan di Giri. Ada petunjuk makamnya itu di sebelah timurnya pas makam Sunan Giri, belakangnya Masjid Sunan Giri. Kan ada satu blok itu, satu blok yang kita jarang masuk, tapi itu makamnya itu banyak cungkup. Biasanya ada dugaan kuat di situ, karena itu makam para Bupati Gresik keturunan dari Kanjeng Sepuh. Tidak dimakamkan di Puspanegara makamnya, tapi dimakamkan di Giri. Nah, itu mungkin informasi ini, Pak. Jadi sejak abad 19 yang jadi Bupati Gresik itu adalah keluarga dan keturunan dari Kanjeng Sepuh. Itu ada di hampir semua silsilah, itu ada. Hampir semua. Jadi Trah Puspanegara sudah agak terkikis. Itu koneksi dengan Gresik. Nah, dulu ketika Kanjeng Sepuh itu wilayah Sidayu dengan Gresik itu terpisah. Jadi Sidayu punya bupati sendiri, Gresik punya bupati sendiri. Dan baru pada tahun 1910 ketika Sidayu dibubarkan, wilayahnya yang sebagian itu dimasukkan ke Gresik, yang 30% itu dimasukkan ke Gresik, yang 70% dimasukkan ke Kabupaten Lamongan. Sehingga alasan kuat juga bahwa orang-orang Lamongan yang 70% itu punya jiwa, punya sense perasaan juga terhadap Mbah Kanjeng Sepuh dan keturunannya, terutama yang di komplek makam ini. Punya nadar, ya jelas ya. Karena wilayahnya itu baru bergabung 1910. Nah, perasaan-perasaan sebagai istilahnya orang Sidayu itu kadang-kadang masih mengakar kuat. Dulu jangan dibayangkan wilayah Gresik itu luas, enggak, wilayah Gresik itu kecil. Tapi panjang gitu. Jadi wilayah Gresik itu batasannya adalah Bengawan Solo, kalau ini Kali Ngawen, sebelah selatannya Kali Lamong. Jadi dulu bahkan yang lebih ini wilayah Menganti, Driorejo, Kedamaian itu baru masuk Gresik pada era Orde Baru. Kalau sekarang panjenengan tanya orang Menganti sak mengidul kono, sampean takoki, sampean wong ngendi? Pasti jawabannya wong Surabaya. Iya, Gunung Kendeng. Mbah-mbah sampai arek enom iku lho gak gelem ngakoni wong Gresik. Mereka akan menyebut aku lho wong arek Surabaya, bahasaku lho basa Surabayaan. Menganti sak mengidul, Menganti Kedamaian, Driorejo, itu bahasane Surabayaan. Tradisine Surabayaan, mereka lebih senang mengaku keturunannya Sawunggaling daripada keturunannya Puspanegara. Ya, karena baru masuk Gresik era Orde Baru. Zamannya Soeharto itu baru masuk Gresik. Sebelumnya kait leluhurnya itu mereka mengaku darah Surabaya. Bahkan mbah-mbahnya masih punya KTP Surabaya. Surat-surat tanah itu masih bernama Surabaya sampai sekarang. Sehingga ya begitu.
Termasuk yang Sidayu juga begitu. Jadi lebih kuat apa istilahnya, jiwa Sidayunya gitu maksudnya. Terus itu tadi sudah. Pertanyaan berikutnya, kata-kata Sidayu dengan Gresik tadi sudah, pola hubungan Gresik dan Sidayu. Jadi sejak abad 19 kan yang jadi bupati itu kan keturunan sini. Keturunan Pusponegoro sudah agak berkurang. Saya tidak tahu, belum pernah ada yang meneliti kapan saya keturunan Trah Pusponegoro itu sudah tidak menjadi bupati. Nah, karena yang ada di komplek Pusponegoro itu adalah bupati-bupati lawas. Bupati Sewu Pitungatus, Sewu itu, setelahnya itu tidak ada. Nah, seharusnya kalau keturunan kan dimakamkan di situ semua itu. Tapi nyatanya tidak. Justru ditaruh di Giri yang keturunan Kanjeng Sepuh. Ia memilih kompleks, membuat kompleks baru gitu maksudnya di Giri. Terus tadi sudah disampaikan tradisi warga Lamongan, ya memang karena memang sebelumnya beliau itu punya pemimpinnya ya Kanjeng Sepuh dan keturunannya di sini. Sehingga kalau ada apa-apa ya ke sini. Terus yang terakhir ada pasar Paing. Jadi sejak kapan pasar itu ada? Kalau pasar itu sudah ada sejak awal mula Kadipaten Sidayu didirikan. Itu sudah sebagai syarat sebuah wilayah pemerintahan tentu sudah ada. Berarti pada masa Kromo Wijoyo atau Suro Adiningrat yang pertama. Jadi kalau pasar Paing, jadi biasanya pasar itu kan muter gitu. Mungkin Sidayu pasar Paing, Bungah itu pasar Legi, Dukun itu pasar Dukun Wage. Enggak, ya muter. Pedagang itu kan keliling. Mari teko Bungah, engko moro neng Sidayu. Mari teko Sidayu, moro neng Dukun. Itu sudah pola apa ya? Pola tradisional sejak zaman dulu kala. Nah, artinya jauh sebelum Kanjeng Sepuh, pemerintahan Kanjeng Sepuh. Artinya ketika awal mula kadipaten ini didirikan gitu, itu pasar itu menjadi sentra perdagangan masyarakat yang mereka keliling. Jadi perhitungan orang zaman dulu itu pokoknya paling rene lagi neng Bungah, lagi neng Dukun, dan ya begitu terus muter sampai sekarang. Biasanya yang muter itu pedagang-pedagang garmen, pakaian. Kalau toko yang menetap, tapi pedagang kain itu muter beliau. Muter gitu. Nah, itu jawaban saya. Jadi kalau pasar memang sejak dari dulu. Pasar yang ini ya, sedangkan kan ada pasar pelabuhan kan yang menjadi desa Sedagaran. Nah, kalau itu Sedagaran itu adalah untuk apa istilahnya ya, pasar pedagang gitu loh. Pedagang apa itu namanya? Yang naik perahu, naik ini ya, itu ada di Sedagaran. Kalau ini pasar rakyat gitu, pasar rakyat. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Semakin malam semakin menarik. Dan ini saya tawarkan masih dibuka pertanyaan. Lanjut. Oke, satu lagi termin ya. Satu lagi termin dengan 3 pertanyaan. Ini termin terakhir. Monggo dimanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang Sedayu iki bingung Mas Eko. Dulu waktu sanawiyah di Kanjeng Sepuh, saya itu mendengar cerita bahwa Mbak Kanjeng Sepuh itu dari Solo. Bahkan ada cerita keretanya dibawa ke sana di Museum Solo. Lah, setelah saya diajak masuk di Takmir, tepatnya di divisi Situs dan Purbakala, dilalah dijak teman-teman ke Madura. Ternyata Mbah Kanjeng Sepuh itu keturunan Madura. Piye toki? Ngoten mawon Mas Eko. Saya harap
ada kejelasan yang sangat jelas, ditambah seru, jelas seru, sehingga kami terutama adik-adik yang diremas atau generasi di bawah saya, anak dan cucu saya nanti ada kejelasan bahwa sebenarnya Mbah Kanjeng Sepuh itu dari mana sih? Keturunan mana sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama usulan dan kedua pertanyaan. Untuk usulan, karena kajian ini kan dilaksanakan setiap bulan sekali ya, atau setiap Sabtu Pon, maka saya usul untuk setiap edisi itu ada temanya agar lebih menarik ya. Yang kedua, saya setuju tadi, nanti kalau diharapkan akan lebih menarik lagi ada proyektornya ya, sehingga jika panitia tidak menyediakan modul ya menyediakan proyektor lah agar bisa dilihat ya, agar tidak ngantuk. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah peran Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu dalam menghadapi tantangan dan konflik pada masa itu? Karena kita tahu bahwa pemerintah Mbah Kanjeng Sepuh ini adalah pada zaman VOC. Yang kedua, sampai di manakah peran Mbah Kanjeng Sepuh pada masa itu dalam penyebaran agama Islam di Sidayu? Yang ketiga, apa saja warisan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini dari Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu? Itu saja sementara 3, masih banyak sebenarnya. Edisi berikutnya saja. Terima kasih, itu mohon dijawab. Terima kasih. Ini ada 2 penanya. Barangkali ada satu lagi sebelum dijawab. Monggo, pertanyaan terakhir. Tidak ada lagi? Oke. Baik, ada 2 penanya. Yang pertama terkait dengan kejelasan Mbah Kanjeng Sepuh ini terah dari Madura apa terah dari Surakarta, seperti itu. Yang penanya kedua ada 3 pertanyaan ya. Yang satu usulan terkait dengan tema setiap kegiatan dan pemakaian LCD proyektor. Pertanyaannya adalah apa peran Mbah Kanjeng Sepuh atau seberapa besar peran Mbah Kanjeng Sepuh dalam masa konflik. Jadi posisi Mbah Kanjeng Sepuh itu seperti apa? Yang pertanyaan kedua, peran Mbah Kanjeng Sepuh dalam penyebaran agama Islam itu seberapa besar atau seberapa kuat, khususnya di wilayah Kadipaten Sedayu. Dan pertanyaan yang terakhir adalah peran Mbah Kanjeng Sepuh atau warisan budaya budaya yang diwariskan oleh Mbah Kanjeng Sepuh yang ada di masyarakat hingga saat ini. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari penanya. Monggo kami persilakan pada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Sing terakhir pertanyaannya wabot-abot. Iya betul. Berat pertanyaannya nih. Yang pertama tadi dulu atau menurut cerita atau menurut pitutur gitu. Kanjeng Sepuh itu keturunan dari Keraton Solo. Nah,
Kemudian dalam kajian beberapa akhir ini ada apa istilahnya sumber yang menyatakan bahwa Kanjeng Sepuh itu keturunan dari Cakraningrat. Nah, mana yang benar? Nah, gitu. Nah, sebenarnya dari kalau kita buka silsilah itu kalau kita tarik ke atas itu dua-duanya betul. Kalau yang dari Keraton Solo itu harus ditarik dari garis ibu. Tapi tidak ibu langsung ya. Karena semua silsilah itu saya pribadi tidak menemukan ibunya siapa. Itu tidak tertulis gitu. Tetapi kalau ditarik ke atas, misalnya tibo Mbae, ibu Mbae itu jelas. Yang namanya Ratu Ayunan. Itu bisa ditarik ke Ratu Ayun. Ratu Ayunan itu adalah putri dari Pakubuwono pertama atau Pangeran Puger. Berarti penguasa keraton Surakarta. Ya, mengarahnya ke situ. Jadi kalau ada pernyataan Mbah Kanjeng Sepuh itu keturunan Surakarta, ya kalau ditarik ya betul gitu. Cuma ada 4 tingkat, kalau 4 tingkat ke atas gitu. 4 tingkat ke atas. Sedangkan yang keturunan dari Trah Madura itu ditarik berapapun tingkatan itu bisa gitu. Entah itu ditarik teko bapake, ditarik teko mbae, ditarik teko buyute, itu nyambung semua. Nah, gitu. Sehingga kalau ada pertanyaan mana yang betul, ya dua-duanya betul. Tinggal menariknya sampai ke mbahe apa ditarik sampai ke buyute gitu. Karena semua silsilah menyatakan demikian. Dan nama dari putrinya Pakubuwono yang Ratu Ayunan itu tertulis di semua silsilah. Gitu. Gitu jawaban dari saya. Jadi intinya kalau ke Surakarta itu ditarik dari sisi perempuan gitu, sisi perempuan. Kalau yang dari Madura itu dari sisi Trah laki-laki. Nah, mengapa demikian? Karena kebijakan politik dari Pakubuwono maupun Amangkurat dulu seperti itu. Jadi kalau Madura dikuasai itu nanti penguasa Madura akan dinikahkan dengan anaknya. Penguasa Madura kan laki-laki semua. Sehingga dinikahkan dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Ayunan. Begitu pula saudaranya juga dinikahkan gitu. Sehingga jalurnya itu kalau narik dari Surakarta itu jalur perempuan. Nah, itu tertulis di semua silsilah. Baik silsilah kalau di silsilah di sini ada, kalau di silsilah ini juga ada ini. Narik dari garis perempuan juga ada, laki-laki juga ada. Kalau ini juga ada ya. Nah, jadi tinggal menarik sampai sejauh apa, tapi tidak jauh kok itu. Paling hanya 4 tingkat di atasnya atau 3 tingkat di atasnya itu. Gitu. Terus itu jawaban pertanyaan pertama. Terus pertanyaan berikutnya, peran Kanjeng Sepuh dalam misalnya ini sebenarnya agak ini juga. Jadi kan Kanjeng Sepuh itu diangkat misalnya oleh Belanda. Apakah ada data perlawanan beliau terhadap penguasa Belanda? Gitu kan, beliau sebagai bupati. Kalau perlawanan secara besar itu saya belum menemukan catatannya. Tetapi perlawanan simbolik dalam kebijakan ya tentu ada gitu. Tentu ada karena bupati era kolonial itu banyak otonominya. Otonomi itu memiliki kekuasaan yang lebih daripada sekarang. Zaman dulu bupati itu wes hampir sama dengan koyok raja lokal gitu loh. Iya, raja lokal. Semua urusan diserahkan pada bupati. Nah, di situ. Kalau untuk yang perang seperti melawan seperti di Ponorogo ya tentu saya tidak menemukan catatan-catatan itu. Tetapi kalau misalnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakatnya ya tentu sedikit banyak masih bisa dilacak gitu. Masih bisa dilacak. Terus ada lagi pertanyaan bagaimana penyebaran Islam atau peninggalan juga
Kanjeng Sepuh. Untuk melihat ini penyebaran Islam, maka kita harus melihat, karena beliau kan berada di struktur pemerintahan ya, kita harus melihat pada misalnya kebijakan pengangkatan penghulu. Jadi agama itu dulu dipegang oleh penghulu. Penghulu itu istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu iya itu menguasai agama, menguasai pengadilan, menguasai ini, semua naib, semua itu ada di penghulu itu ya. Penghulu itu yang ngangkat ya Kanjeng Sepuh. Semua urusan agama, pernikahan apapun itu ya depak. Nah, kita melihatnya di situ proses penyebaran Islam. Nah, yang melalui jalur pemerintahan. Nah, kita bisa juga, ini masih sedikit ya kajian atau penelitian tentang perkembangan pondok pesantren di Sidayu pada era Kanjeng Sepuh, itu sangat masih sedikit sekali. Padahal data-data manuskrip itu menunjukkan bahwa di Sidayu itu juga ada pondok pesantren saat itu. Misalnya di manuskrip Komarudin itu menunjukkan kan salah satu pemangkunya juga menikah dengan orang Sidayu. Jadi pemangkunya saat itu menikah dengan orang Sidayu. Jadi memang proses penyebarannya itu yang ya jujur agak kesulitan kalau ditanya bagaimana prosesnya, karena indikatornya kan apakah berapa besar jumlah pondok pesantren, pengangkatan penghulu, berapa gaji penghulu, tradisi apa, atau mungkin kalau hal-hal kecil-kecil itu kita bisa melihat pada berita-berita koran pada masa itu, apa ya tradisi agama apa yang ada di sini gitu. Kemudian pertanyaan warisan budaya dari Kanjeng Sepuh yang paling unggul ya jelas hall Kanjeng Sepuh itu juga bagian dari warisan budaya. Kemudian pengajian juga, nyekar atau event-event keagamaan ini juga bagian dari warisan. Masjid itu juga sebagai bagian warisan. Makam ini juga bagian dari warisan. Bisa juga tayung raci. Tapi kalau saya pun juga harus melacaknya dokumennya gitu, maksudnya kan itu berasal dari tutur gitu. Kalau saya kan harus, kalau enggak ada dokumennya ya tetap dipercaya, tapi harus ada gitu. Karena memang dokumen itu kan kuat ya, dokumen yang bisa di ini. Tetapi itu sebagai warisan ya harus tetap kita hargai juga, gitu, hargai. Bisa jadi ada termasuk di Mbah Sinari itu yang ada konon kaitannya dengan Mbah Kanjeng Sepuh, ngawen, tradisi atau mungkin di sekitar desa sini gitu. Kadangkala warisan itu tidak dalam bentuk budaya tetapi dalam bentuk benda juga bisa, dalam bentuk simbolik juga bisa gitu. Ya, Telaga Rambit. Cuma kalau saya misalnya itu kan sesepuh membuat Telaga Rambit, maka saya harus menemukan dokumen set plan pembangunan Telaga Rambit. Karena itu kan tahun 1800 itu, maka minimal saya menemukan set plan pembangunan Telaga Rambit atau berita koran mengenai misalnya pengerukan Telaga Rambit pada era itu. Nah, itu ranah saya itu. Kalau saya belum menemukan itu, saya agak susah gitu. Bisa jadi Telaga Rambit sudah ada sejak zamannya Mbah Kromo Wijoyo, kan begitu. Bisa jadi juga seperti itu. Dan baru diperluas lagi atau diperbaiki pada masa Kanjeng Sepuh. Jadi karena basic saya kan basic memang saya kuliahnya di sini gitu, sehingga harus ada dokumen. Saya harus menemukan ini, menemukan itu gitu. Nah, jadi, mungkin itu jawaban dari saya. Kalaupun saya menemukan dokumen, nanti akan saya sampaikan kepada tim kajian divisi situs dan purbakala. Saya menemukan silsilah ini ya saya berikan. Saya menemukan dokumen ini saya berikan. Jadi tidak saya sembunyikan, enggak. Oh, saya menemukan berita ini di koran lama, saya berikan gitu. Termasuk
Jadi saat kalau tidak salah saat Mbak Suryo Winoto wafat itu kan ada korannya itu. Ada koran menampilkan bahwa siapa beliau. Beliau itu menceritakan bahwa mbahnya kalau tidak salah yang bernama Suradiningrat tapi tidak Kanjeng Sepuh ya. Tapi saya identikan itu Kanjeng Sepuh. Bahwa ini beliau itu adalah seorang yang gagah perkasa, seorang tidak takut apa istilahnya berani berperang. Berada di garis terdepan pada era-era perang Jawa itu ada korannya. Nanti coba saya cari lagi saya berikan. Itu koran memberitakan beliau, coba ia menceritakan leluhurnya gitu. Nah, itu bisa menjadi informasi penting gitu. Yang saya katakan tadi beliau berperangnya itu di daerah Babat. Ketika era-era perang Jawa, perang Diponegoro. Perangnya tidak di sini tapi di Babat. Karena memang saat itu Babat itu wilayah dari Kabupaten Sidayu sehingga konsentrasi pasukannya ada di Babat sana untuk menjaga perbatasan dengan wilayah keraton. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apa yang disampaikan saya kira sudah jelas, gamblang. Kemudian di penghujung tadi disampaikan bahwa beliau ini terbuka mengenai informasi apapun kepada kita. Dan insya Allah dari divisi Situ dan Purbakala apa yang kita dapatkan baik dari kami sendiri di divisi maupun dari Mas Eko atau yang lain nanti akan kita sampaikan, kita terbuka. Kita sampaikan apa yang kita temukan ini nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah nanti setiap pertemuan ini akan ada penemuan baru, ada bahasan baru yang saya kira sangat menarik untuk kita kaji bersama. Terima kasih kepada Mas Eko dan mari kita beri aplaus kepada beliau yang sudah luar biasa menyampaikan materinya secara lugas. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang telah mengikuti kegiatan ini dan kita berharap minggu depan atau bulan depan, mohon maaf bulan depan ini semakin banyak yang mengikuti acara pada kegiatan ini karena acara ini sangat menarik dan patut untuk diikuti. Dan dari saya sebagai pemandu acara ini, sebentar. Ayah, ini ada tambahan. Tadi terkait dengan kegiatan ini bahwa untuk meningkatkan atau menarik ya bahasan-bahasan ini setiap pertemuan ini nanti kita akan mencoba untuk mengundang narasumber baru terkait dengan tema-tema yang akan kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan ada narasumber dari aslinya dari Jawa Barat, yakni Gus Didin atau kalau bahasa budayanya Mas Dias Nawaksara. Itu ahli dalam bidang manuskrip dan aksara. Insya Allah bulan depan beliau akan bersama-sama kita mengupas terkait dengan manuskrip-manuskrip yang berhubungan dengan Sedayu, khususnya berhubungan dengan Mbah Kanjeng Sepuh. Sehingga rugi kiranya kalau kita tidak bisa mengikuti kegiatan di bulan depan. Bapak-bapak, saudara sekalian, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami mohon kepada Gus Muki Musunah untuk menutup dengan doa. Ala hadini wa ala kulli ma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha jami'al syiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salayat min jamil khairat fil hayati abadal mamat. Allahumma ya Allah bi barakati ziyarata fi hadzal maqam, bahkan yang sepusta ya Allah, hasil maqasidana waqdi hajatana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah yassir alaina ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir alaina ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir alaina ziyarata Makkah wal Madinah bi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malikiid yaumiddin. Allahumma shalli ala